Hai, Hai, Ko Denny. hai, Thank I'm you. free. Hai. Waduh, seger banget. Thank you for Thank you for the time, Ko Denny. Aku tahu you Sama-sama. sibuk banget ya. Sibuk Lumayan, banget. Lumayan ya. So, lumayan. akhir-akhir ini sibuk apa aja, Ko Denny? Selain Tripilio. Wah, banyak sih. Ponels juga lumayan, kemudian lagi nulis buku juga, kemudian lagi Ah, lagi bantuin beberapa company lain juga, teman-teman gitu. ah, Jadi lumayan sih. Ini lagi di mana? gitu Di ya. Oh, Jakarta. saya di Surabaya. Deket, deket sama Surabaya. Malang. Iya, istri saya Surabaya. orang Malang sih, by the way. Jadi back and forth ke Malang, Surabaya. Oh, nice. Sekarang enak kan Tapi sejam doang. iya, naik tol. Iya, naik Thank you, tol. thank you. Oke, so malam ini, by the way, saya sambut dulu teman-teman yang join. Thank you, selamat malam semuanya. Kita kembali dengan bincang-bincang dengan The Master ya. Kali ini Master yang kita undang, yang saya undang bukan main-main ini levelnya bukan level kaleng-kaleng, tapi level internasional. Betul kok ini ya, udah internasional sekarang ya. Amin. Amin. Ya, jadi beliau adalah pendiri, founding father dan CEO dari Tribelio. Nanti kalau pengen tahu bisa kontak langsung ke underscore apa ke Instagram Tini Santoso dan saya udah pin di sini ya Oh, listpilihmastri.id. Jadi thank you, thank silakan you. kalau Anda pengen tahu kita akan bersama-sama. Nah, ini yang tanya banyak banget. Jadi saya kelompokkan ke 4 pertanyaan plus ada 2-3 pertanyaan yang saya keluarkan apa saya pisahkan karena ini semuanya bertanya tentang coach. Tanya dong ke Kode ini gimana caranya kita bisa membangun sebuah database, sebuah customer yang fanatik dengan kita, padahal kita ini bukan siapa-siapa, gitu kan? Jadi kita ini belum punya perusahaan besar, kita ini brandnya masih brand, ya gitulah, ya pokoknya brandnya masih masih baru lahir gitu ya. Terus how do we do that? Gimana caranya? Nah, ini ada 4 kategori yang saya susun berdasarkan prioritas, jadi nanti di endingnya nanti Pak Kodedi bisa cerita semua tentang the whole concept stepnya, tapi yang pertanyaan singkat-singkat dulu Kodedi. Ya, Kita mulai Kodedi ya. oke, siap. Nomor 1, perlu nggak kita pakai influencer untuk mencari konsumen? Kan butuh modal tuh. Nah, Ya, perlu nggak? pakai influencer. Buat saya sih perlu Nah, aja sih, gak ada masalah. Buat saya tetap perlu nggak ada aja sih masalah ya. influencer ya. Cuman sekarang Nah, gini, influencer tuh macam-macam. Ada yang dibayar gitu kan, maksudnya dibayar. Ada yang cuma dikasih ini aja, dikasih produk, kemudian di endorse lah ya, di endorse, kemudian mereka ah, ah. bikin review, bikin postingan kayak gitu. Jadi kalau saya sih, saya lakuin semuanya. Saya lakuin semuanya. Semuanya. Oke, Semuanya, oke. iya. Gini, tergantung budget ya. Jadi kalau masih pemula banget begitu, ya udah kasih aja, kasih produk kita, testing, udah gitu aja. Tapi kalau ada budget lebih, Hmm. divariasi. Mulai dari situ, mulai dari dikasih gratis, kemudian berbayar juga oke. Berbayar juga ada levelnya Hmm. ya. Beberapa ratus ribu sampai puluhan juta, ratusan juta. Oh, Kalau belum ada sanggup yang ratusan rasa. juta ya nggak usah, Oke, gitu. jadi intinya coba dulu, coba aja nggak apa-apa, tapi dihitung gitu ya, dihitung antara uang Yes. yang keluarin Nah, dengan hasilnya. kita nggak bisa ngomong kayak begitu sih. Ini agak kompleks. Ini pertanyaannya sebenarnya cukup dalam. Kelihatannya simpel tapi cukup dalam. Jadi saya juga lagi ngelakuin itu ya. Jadi buat saya lagi bantuin teman gitu ya untuk perusahaan dia gitu. Ketika Hmm. kita endorse, apparently kita lucky enough bahwa ternyata omsetnya juga naik. Tapi banyak orang kadang-kadang Oh, omset itu nggak langsung naik. Ya nggak langsung naik. oh, Contoh misalkan begini, kalau misalkan nggak langsung naik, kita itu mau build awareness supaya orang itu ngelihat. Intinya begini loh, kalau misalkan saya endorse kan saya pengen produk saya tampil di depan audiensnya si influencer itu. Nah dari situ hmm, hmm, ada dua hal yang terjadi, mereka bisa langsung penasaran, order, ada yang bisa penasaran, mereka search, baru nyari lagi di situ, search di situ. Berarti kalau dia ngambil langkah kedua, kita sudah harus nyiapin. Kalau orang search, muncul nggak kita? Kalau orang search di YouTube, muncul hmm, nggak video kita semuanya? Kalau orang search di hmm, Google, muncul nggak website kita semuanya? Nah, itu tuh harus hmm, siapin. Jadi sebelum endorse, siap-siap. Orang itu bisa langsung di sana, bisa search, bisa nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak ngapa-ngapain, literally nggak ah, ngapa-ngapain. Nah, kemarin saya pakai teknik begini, kalau kalau nggak ngapa-ngapain. Kalau bisa nih ya, kita endorse orang, ya lumayan lah, katakanlah bayar lumayan lah gitu kan. Dia punya fanbase yang cukup lumayan. Kemudian, videonya saya ambil, saya iklanin ke followersnya dia. oh, gitu ya, bisa gitu Ya, ya. karena kalau kita misalkan gini, misalkan ada si let's say ini kira-kira aja misalnya ya Sandra Ah, Dewi gitu. Misalkan kita endorse Sandra ah, Dewi ya, Sandi Aulia ah, lah, whatever kayak gitu. Nah, begitu kita endorse ke dia, kita deal bahwa videonya punya kita.
Oke, begitu videonya punya kita karena kita udah bayar mahal, maka kita berhak menggunakan video tersebut untuk ngiklan ke dia followersnya. Karena kalau Ya. diposting sekali, yang lihat paling 5%, 10%, tapi begitu diiklanin, itu akan lebih powerful lagi, gitu. Oh. Nah, kemudian next levelnya lagi nih, kita ngomong next levelnya lagi nih. Gak apa-apa ya, aku share yang agak advance ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalkan aku endorse si A gitu, artis si A gitu ya, kemudian videonya itu aku ambil, aku iklanin ke followersnya dia, maka next levelnya adalah aku bilang ke dia, aku pinjam akunmu, aku iklan di tempatmu. Itu boleh itu. Artinya we have to pay something, right? Oh, oke. Benefitnya buat dia adalah Oke. gini, kita bisa tawarkan beberapa benefit. Ya, oke, beberapa benefit adalah satu, kalau ada sales dari iklanmu, kamu dapat komisi 10%, 20%, 30%, whatever. Kedua, karena akunmu dibuat iklan, which is kamu udah approve semuanya, maka followers semua akan naik loh. Nah, kalau followers naik kan benefit buat dia. Dan semua iklan kita bayar loh. Dia nggak keluar apa-apa, tahu-tahu dapat benefit aja. Bisa kayak begitu. Itu semua negotiable sih sebenarnya sih. Jadi sesuai dengan kepentingannya dia. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik kan. Gimana kita iklanin ke followersnya kalau dia selebgram, gimana nggak bisa dicari yang kriterianya promote? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Cari yang bisa. Cari yang bisa. Jadi kita mesti riset dulu ya. Jadi riset dulu, kita cari background-nya, kita punya endorser itu siapa, influencer-nya siapa. Jadi sebetulnya aku dari ini pertanyaan yang kedua dan nyambung gitu ya. Ini ada satu perusahaan, pengusaha, yang dia bilang, Coach, aku ini sudah endorse macam-macam, hasilnya nggak memuaskan. Saya ini berhenti itu nanggung karena sudah terbiasa endorse. Kalau lanjut itu ya sakit hati gitu ya. Kok rasanya uangnya keluar terus. Tadi kan sama dengan yang tadi bilang, nggak mesti setiap kali kita endorse itu langsung dapat hasil. Ya. Nah, jadi itu perlu dicari tahu dulu apakah barang yang kita tawarkan itu market kenal nggak sama barangnya. Kalau market nggak kenal, dia lihat si A pakai sekali, ya mungkin lewat. Karena orang tuh butuh lihat beberapa kali baru dia mau beli. Sementara kita berpikir begitu di endorse udah langsung laku, nggak juga loh. Apalagi si yang di endorse cuma ngeliatin muncul sekali gitu aja. Ya. Jadi mesti satu lagi. Ada level yang lebih lanjut lagi tadi. Ada level yang lebih lanjut. Iya, gimana? Si artisnya, kalau misalkan kita endorse dan ternyata konversinya sangat bagus, ini rare case, tapi pernah. Alumni saya pernah kayak begitu. Rare case itu sangat bagus. Si artisnya langsung diajak kerjasama. Langsung jadi partner. Diajak kerjasama jadi partner, brandnya dikasih nama dia, by siapa gitu. Itu itu paling dalam sebulan itu langsung miliaran dong Ustaz. Iya, jackpot itu. Jackpot itu pernah ada apa itu ya, skincare atau apa gitu kemarin tuh. Itu alumni saya tuh. Langsung miliar. Iya, langsung miliar. Angkanya langsung miliar. Ya kan kita bilang kayak kita bukan siapa-siapa dan sebagainya. Kita nyoba pakai endorse ke artis dan ternyata jackpot terus ditanya di nego kan. Lu mau nggak partneran sama kita? Karena laku loh di tempatmu. Kamu bisa jualan ini, terus dapat persentase saham perusahaan gitu. Iya kan, padahal dia nggak ngapa-ngapain, diam aja gitu kan? Oh iya, dia harus promosi. Dia harus promosi. Oke. Of course. Kan jadi brand dia juga. Betul. Nah, itu kalau kita lihat misalkan contohnya di luar sana ada BOT misalkan. Iya. Ada pau-pau gitu kan. Sama kan case-nya. Ya mungkin tidak se-exact persis kayak begitu, tetapi kurang lebih kan sama. Konsepnya sama. Iya. Oke, jadi pertama kita ulang ya. Yang paling dasar adalah step-nya tadi adalah kita connect ke endorse. Endorse dulu. Kita endorse, kemudian kita riset. Ya, kita riset. Kemudian kalau hasilnya bagus, kita continue. Berarti itu case close. Kalau bagus, berarti kita continue. Kalau nggak bagus lah, ini yang menarik gitu kan. Kalau nggak bagus, berarti kita mesti tahu apakah barang ini sudah dikenal oleh market apa belum. Apakah barang ini familiar apa tidak. Nah, risetnya ini gimana, Kodeni ya? Tahu barangnya ini familiar apa enggak itu? Nah, itu diulang-ulang beberapa kali. Kita perlu tahu orang itu kena berapa kali baru itu. Ya, kita harus punya jawaban bahwa orang ketemu berapa kali baru dia convert gitu. Nah, biasanya kalau saya endorse, ini kan saya di Bonels ya. Di Bonels ini kan sering endorse juga nih. Saya minta ke tim saya untuk ngitung. Jadi kalau saya endorse, berapa lama dia bisa balik modal? Ini contoh aja. Apakah sehari langsung profitable, ataukah seminggu dari akun dia profitable? Karena kita kasih tracking. Kalau dari dia linknya ini gitu, kalau dari yang A linknya beda gitu. Kita cari tahu. Kalau misalnya dia dalam waktu 3 hari udah balik modal, ini case aja ya. Maka minggu depan saya pengen endorse dia lagi. Saya ulangin, kenapa enggak? Ya kenapa enggak? Kasih jangka waktu 3 hari enggak promo apa-apa, minggu depannya saya endorse lagi nih. Saya bayar deh. Kalau misalkan di sini saya bayar 3 juta, dalam 3 hari saya dapat 3 juta dari dia,
maka mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, saya bayar lagi dia 3 juta. Ya kenapa enggak gitu? Karena sekali postingnya dia dapat 3 juta, dan itu pun belum seluruh follower dia lihat. Berarti Gitu. kita Jadi, pakai modal, tapi modalnya itu wisely gitu ya. Kita taruh uang dengan benar-benar cermat, and then kita yes. bilang pokoknya uang kecil nggak kasihkan uang dah. Kalau uang kecil nggak kasihkan uang, masukin satu dapat dua, masukin lagi satu, masukin lagi terus masukin nih sampai dia berhenti, menghasilkan uang, berarti kita stop. Yes, hitungannya Something gini, like that. hitungannya adalah kalau kita misalkan break even ya, nggak dapat profit misalkan, hitungannya adalah kita dapat database gratis. Nah, mentalnya Iya kan? gitu ya, mindsetnya harus disetting seperti itu. Iya, Berarti karena either way kita win. yes, karena begitu kita punya database gratis, maka berikutnya adalah saya bisa mengontak atau membroadcast ke database saya, dan kalau sampai ada penjualan, itu pure profit buat saya. Kapan lagi dikasih ke database gratis, yang kalau kita broadcast, ada penjualan itu pure profit buat saya. That's the mindset. That's the mindset. Mindset dari terakhir, Ko Teddy. Karena Ko Teddy sekarang lagi gencar menggunakan chicken mindset, jadi kita taruh terakhir itu ya. Itu penting sekali itu. Tapi beneran Ko Teddy, itu so powerful, itu benar-benar namparin banyak orang itu. Karena kadang-kadang saya sebagai coach capek juga jelasin ke orang gitu ya. Udah diberitahu. Iya ya, good idea. Tonton videonya Denny Santoso gitu ya. Udah diberitahu caranya, masih tanya lagi, udah diberitahu contohnya, tanya gimana kalau gagal, ya capek juga kadang-kadang ya. Jadi coba dulu lah. Kita yang ngerjain. Ya betul. Gimana kalau yuk ngerjain aja coach gitu ya. Waduh. Oke, pertanyaan kedua udah dijawab sekaligus ya tadi. Pentingkan riset dulu, kemudian kita lihat. Dan tadi ada beberapa bonus dari Denny Santoso bahwa yang namanya kadang-kadang kita dapat jackpot ya. Selalu aiming for hit for higher level ya. Kalau kita bisa dapat lebih tinggi, why not gitu kan? Tapi kalau enggak, either way kita dapat database. Yes. And nomor 3, ini pertanyaan klasik ini. All shop saya followernya banyak, kemudian saya sibuk urusin yang lain, engagementnya turun, padahal jumlah followernya tidak turun. Gimana caranya bisa kembalikan lagi ke kepercayaannya? Kan sudah terlanjur dikhianati gitu ya. Followernya banyak, tapi kita pasif gitu ya. How do we do that? Sebelumnya engagementnya apakah tinggi? Itu pertanyaannya sih, apakah tinggi? Yang disebut engagement itu apakah komen atau like atau share, itu tinggi gitu. Karena bisa aja like-nya tinggi, tapi nggak ada yang komen sama sekali. Bisa aja kan? Betul. Nah, kemarin saya barusan interview expert talk dengan Nico Julius, Instagram expert gitu. Nah, dia ada pendapat yang cukup menarik buat saya sih, bahwa orang tidak follow produk. Kita jarang banget kan nyari akun jualan gitu, kita followin gitu. Kecuali kompetitor ya, kita research. Tetapi in general kan enggak kan. Kita sukanya akun-akun yang tips, edukasi, ngajari topik yang kita suka. Kalau kita suka forex misalnya, ngajari trading, itu kita follow. Kan ya gitu kan, yang sesuatu yang content based, bukan katalog produk. Nah, jadi ada beberapa approach kemarin itu. Kalau mau pakai satu akun, berarti bisa dibuat akun kita itu menjadi akun edukasi, tips, di mana goal-nya mendatangkan traffic. Itu dulu konsepnya, biar sebelum kita masuk ke jawab pertanyaan tadi ya. Nah, terus kapan jualannya? Jualannya dimasukkan ke sekali-sekali, Pareto, kemudian di IG bio boleh, kemudian di highlights boleh, kemudian di story boleh. Tapi feed-nya itu buat datengin traffic. Itu kalau satu akun. Tapi kalau 2 akun, yang jualannya di akun kedua, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang tadi adalah, kalau sudah ditinggal lama, jawabannya adalah ya kayak bangun dari nol lagi sih. Memang harus konsisten lagi, pelan-pelan kayak gitu. Nah, mungkin bisa pakai iklan. Diiklankan ke orang-orang yang sudah engage sama kita gitu, supaya itu naik lagi gitu kan. Itu mungkin bisa kayak begitu. Tapi memang harus dari itu lagi, dari awal lagi. Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan cabang dari ini, saya masukkan ke kelompok keempat, tapi ini saya keluarkan dulu. Jadi banyak orang di all shop, di iklan, itu berusaha untuk menampilkan produknya secantik mungkin, fiturnya jelas, benefitnya jelas, manfaatnya hebat, ada testimonial. Bahkan saya pernah buat microblog tentang kenapa testimonial Anda gagal gitu ya. Saya buatkan microblog ya, karena banyak sekali yang bilang testimonialnya percuma, coach. Dikasih testimoni juga orang nggak gubris, karena terlalu banyak banget, kayak Red Ocean begitu ya. Kita kebanjiran testimonial. Terus pertanyaannya, apa sih ciri testimonial yang menghasilkan leads, yang membuat orang itu kepingin, aku pengen kayak dia. Kalau gitu, I will call you, I contact you. Bisa nggak kok dikasih ciri-ciri testimonial yang benar-benar bagus banget, yang nggak cuma sekedar testi doang? Testimonial yang sekedar testi doang itu mungkin kebanyakan kayak template gitu kali ya. Jadi sama persis kayak gitu sih. Kita selalu pakai
pakai video sih untuk kayak begitu. Kita pakai video, kemudian kita interview mereka, kemudian pertanyaan tuh kita nanyanya cukup menarik sih. Misalnya gini, apa hidupmu atau gimana hidupmu sebelum ketemu produk ini, sebelum ketemu produk saya. Dia akan cerita ininya semuanya kayak gitu kan. Nah terus apa yang berubah setelah menggunakan produk ini? Nah kemudian objection orang di-handle di situ. Bukan cuma testimonial kayak before after, objection orang di-handle. Misalnya nih harganya premium gitu kan. Saya akan bertanya kayak kelas saya kan harganya cukup premium ya. Saya akan bertanya, dibandingkan dengan harganya yang cukup premium, apa benefit kelas saya? Gitu nanyanya. Maka dia akan menjawab kan, meskipun harganya cukup lumayan, tetapi bla 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 bla. Clear gitu. Jadi objectionnya kejawab semua. Bukan cuma bilang kelasnya bagus, kelasnya rame, saya dapat banyak insight. Itu template. Orang pengen lihat perubahannya yang terjadi apa. Nah, habis itu strategi berikutnya adalah target market kita tuh siapa? Oke, target market kita tuh kan bisa banyak ya, bisa bervariasi ya, bisa ada yang karyawan, bisa ada yang entrepreneur, bisa ada yang anak sekolah, misalkan masih kuliah, itu bisa kayak begitu. Maka kita mencari testimonial yang merepresent satu-satu. Karena testimonial orang yang sudah profesional dikasih ke yang masih kuliah, itu nggak efek. Gitu. Karena ngomongnya dulu saya begini, nggak efek buat dia, kayak ya itu kan lu bukan gua gitu. Jadi harus dicari apa yang bikin relate banget. Bukan cuman sekarang saya bisa begini, dulu nggak bisa bisnis online, sekarang bisa bisnis online. Itu terlalu common. Jadi dicari tahu jatuhnya kayak gimana, sedihnya kayak gimana, as a karyawan, yang satu kuncinya relate sama kehidupan karyawan pada umumnya. Pacing leading lah, building rapport lah, jadi kayak itu establishing kayak kamu sama aku juga sama kok sebenarnya. Gitu. Tapi kita juga punya mimpi yang sama sebenarnya. Cuman aku mendapatkan cuman mendapatkan aha momennya karena aku sudah ikut ini atau beli produk ini. There is my tools gitu. Jadi ada kerangkanya untuk menyusun sebuah testimonial. I like the video karena bisa dibuat emosionalnya muncul. Gambar in the other way itu emosionalnya kurang muncul. Emosinya. Jadi kalau video itu kita video kita tanya, jadi semacam kayak devil's advocate gitu ya, Kutini ya. Kita berperan melawan branding kita seakan-akan. Kok mau sih beli punya gua? Kok mau sih bayar mahal gitu, kira gitu ya? Iya. In a way akan membuat mereka bukan kok mau gitu ya. Iya. Dirapiin. Iya, jelas. Ya, kayak tadi. Dirapiin. Iya, supaya tidak kelihatan kasar dan nggak kelihatan malah menjatuhkan kita. Yes. That's very good. So teman-teman yang udah kalau video itu bisa ditambahkan kayak musik, lagu dan sebagainya yang bikin emosi itu naik turun. Itu kalau di ini kan nggak bisa, di foto nggak bisa. Betul. Jadi detail banget ya. So ini takeaway yang harusnya takeaway ini akan menjadi pembeda utama dari bisnis kalian, teman-teman online yang mendengarkan IG Live malam ini dengan Master Dery Santoso. Anda seharusnya membuat video ya, jangan foto, karena benar-benar template template copy paste, nggak ada jiwanya, dan tadi yang paling penting tidak relevan gitu ya. Jadi yang lihat itu bilang lu gua gitu ya, nggak nyambung kita. Ya, kita nggak nyambung. Kemudian saya harus tahu orang berapa kali lihat testimonial baru mau beli. Saya harus tahu angkanya. Itu disusun. Kalau saya menggunakan Facebook Ads, itu saya susun. Jadi video pertama misalkan testimonial, ini gini. Kalau video ya kita bikinnya adalah misalkan video pertama itu awareness tentang apa sih produk kita dan sebagainya gitu. Begitu orang sudah lihat video ini, baru kita kasih video yang menjelaskan produknya. Habis menjelaskan produknya, kita kasih video lain yang misalkan baru testimonial tadi. Nah, testimonial mungkin ada 1 atau 2 atau 3 gitu. Jadi nggak cuma satu video kita testimonial terus berharap laku gitu aja, nggak. Tapi diurutkan. Jadi kalau orang belum tahu guna produk ini, dia tidak melihat testimonial. Kalau teman-teman di sini kan pada upload gitu aja kan, tidak tahu siapa yang lihat, random aja udah. Ya pantas kalau nggak laku. Pantas. Karena orang kalau tidak tahu produknya, terus dikasih testimonial, ya kan dia bilang ini produk apa? Ya kan, jadi harus urut. Betul. Orang itu harus urut. Ya, jadi ada sequence kayak dansa gitu ya, Kutini. Jadi benar-benar jelas satu funneling gitu ya. Bahasa sales funneling. Right. So, next kita masuk ke yang berikutnya, bootstrap ya, bootstrap atau startup dengan modal minim. Ini langkah-langkahnya kalau kita benar-benar modalnya cekak ini gimana, Kutini? Apa yang kita mesti lakukan? Nah, ini modal cekak ini antara pelit apa nggak punya duit saya nggak jelas, tapi pertanyaannya begitu kan. Jadi apa yang kita mesti lakukan supaya dengan bootstrap ini kita tetap dapat highest impact di kita punya market? Macem-macem ya, as a startup itu kan macem-macem ya. Waktu saya bikin Bonels, itu modal itu cuman I think
berapa ya waktu itu ya? 15 juta atau berapa ya? Paling cuma Oh. 15 juta atau berapa gitu. Tapi waktu saya jualan ini hari pertama ya udah langsung laku gitu. Jadi dari situ langsung muter aja. Nggak sempet yang aneh-aneh begitu sih. Jadi memang bootstrap. Sampai sekarang belum ada investor di Bonels. Nah, ketika saya di Tribelio itu beda lagi sih. Karena developmentnya gila banget. Cost-nya tuh gede banget. Kalau cost-nya nggak dibangun, ya produknya nggak bakal jadi bahkan gitu kan. Jadi yang saya lakukan macam-macam. Kita lihat orang itu butuh Tribelio itu kayak apa? Apakah disuruh pakai Tribelio berbayar bisa? Ataukah harus diajarin dulu baru bisa pakai Tribelio? So that's why kita build list building mastery itu. Jadi itu untuk juga untuk generate income sebelum Tribelio-nya take off. Gitu. Karena tidak mudah untuk membuat sebuah startup digital ya. Kecuali dapat investor di depan. Nah, itu lucky enough. Hari ini gitu kan investor di depan kayaknya agak susah gitu kan, ketemuan aja susah setengah mati gitu. Jadi sebenarnya depend ya apa yang bisa dilakukan. Tetapi kalau di mindset saya adalah apa yang bisa dijual ke audiens Anda ya. Kuncinya di jualan. Apa yang bisa dijual ke audiens Anda? Itu. Bahkan makelar apapun juga bisa gitu. Apapun sih yang bisa dijual ke audiens Anda. Yang related sehingga nanti ketika dia mengambil materi itu, maka dia akan bisa menggunakan produk Anda. Maka kalau di Tribelio kita bikin macam-macam. Ini ada contoh nih. Ini kemarin launching ini 30 Days Challenge. Ya. Gitu. Ini 30 Days Challenge. Kemudian kita bikin buku, ini belum launching sih. Bikin buku kayak begini. Ini Tribe. Ya. Ini Black Book ya? Apa? Ya. Yang Tribe Black Book. Ya, Tribe Black Book. Tapi ini belum launching. Kita lagi nyusun lagi namanya List Building Black Book. So, jadi kita lakukan semua hal untuk mengedukasi market sambil mengumpulkan dana untuk supaya startupnya tetap jalan. Gitu. Ya, atau cari investor. Kan pilihannya cuma itu. Oke, jadi ya cari investor atau kita jual whatever it takes untuk membuat kita bisa rodanya muter gitu kan. Yang penting kita Pasti bisa, tapi harus punya jelas ya tujuannya kemana ya, supaya kita nggak sengaja. Yes. Nah, yang menjadi problem adalah banyak startup itu orangnya itu orang produk. Yang pengen banget create produk, kagak bisa jualan tapi. That's the problem. That's the problem. So selling, nggak bisa jualan. Oh, ngomong masuk jualan. So kita akan masuk ke bagian yang fun ya. Ini really fun. Ini beberapa pertanyaan yang menarik sekali. Yaitu adalah, Ko Denny, gimana caranya membuat headline yang menarik? Yaitu satu ya, headline, konten yang menarik, call to action yang menarik. Ini 3 area yang memang paling sering ditanyai oleh orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia selling ya, sales lead magnet segala macam. Headline tuh kayaknya perlu provokatif segala macam, tapi kalau jurusnya nggak tepat juga orang nggak tertarik. Ini this is fun, it's gonna be fun gitu ya. Apa Ko Denny? Sarannya headline yang menarik contohnya seperti apa? How do you attract people? Oke, so saya nyebutnya adalah hook, story, and offer. It's always hook, story, gitu. offer. Okay. Hook itu headline, story itu ya kontennya, kemudian offernya yang bikin mereka kayak rugi banget kalau gua nggak ngambil produk ini, itu offernya di situ. Jadi harus ada 3 gitu kan, nggak ada salah satu ya nggak jadi jualan gitu aja, nggak ada offer nggak ada jualan gitu kan. Nah hook saya selalu nyari yang misalkan apa yang bisa bikin satu future hope-nya mesti clear, future hope. Jadi mimpi orang itu apa, itu mesti clear di situ. Kemudian apa yang jadi red ocean yang bisa saya twist gitu. Contoh misalkan gini. Kalau misalkan kita tahu bahwa deposito itu 5%, maka ketika saya bilang bahwa 3 strategi ini akan memberikan Anda return 10% per bulan gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Udah kayak nah itu yang saya cari tuh. Orang yang bilang kayak nah, itu. I need that gitu kan. Jadi apa yang red ocean yang bisa ditwist jadi blue ocean misalkan. Bagaimana caranya anak SMP bisa mendapatkan uang jajan online 1 juta per bulan misalkan, kayak emang bisa gitu kan. Saya ngobrol sama Baba Raffi ya, Hendy dari Baba Raffi. Dia bilang, "Dan aku Baba Raffi cari orang untuk franchise Baba Raffi. Headline-nya apa nih gitu. Bisa aja misalkan ini, 3 step mudah untuk mendapatkan income 20 juta melalui franchise Baba Raffi misalkan. Orang kan penasaran kayak 3 cara mudah untuk mendapatkan passive income misalkan 20 juta gitu kan, kayak interesting gitu. Nah, saya pernah melihat juga ada yang bilang kayak begini kemarin tuh, doubleyourdating.com. Lucu tuh. Masukkan email Anda kalau Anda pengen tahu apa tandanya cewek Anda siap dicium. Oh, that's good. That's good. Penasaran kan? Ini tandanya cowok jomblo. Udah kayak gagal banget kan, pasti masukin tuh. Iya. Bener-bener kena mimpinya dia sama ketidakmampuannya dia gitu. Kena banget di situ.
Berarti sih saya susun ya. Berarti harus dapat mimpinya orang. Jadi penasarannya, desire-nya orang apa, Pain-nya keinginannya apa itu belum di-combine kecapean di situ apa, sih. pain-nya dikombine semua, kemudian you bikin hook ya, you bikin hook atau Yes. headline atau hook yang membuat orang itu mau nggak mau mesti penasaran, kepo banget. Ini apa sih dia? Ini apa sih? Ya, either ini hoax atau sesuatu yang akan menguntungkan saya. Either dua itu ya. Jadi Iya, ada formulanya ada macam-macam. Misalkan ada kayak kenapa harus pain kalau bisa gain. Nah, itu juga bisa. hmm, Kenapa harus hmm, marah-marah kalau bisa membuat anak Anda nurut dengan cara mudah, dengan 3 cara ini gitu. ya, Orang kan jadi ya, penasaran kan? ya, Kalau dia tiap hari marah-marah sama anaknya, dia kan penasaran dengan headline itu. Kalau Anda belum punya anak, teman-teman belum betul, punya anak, ya nggak ngefek gitu kan. Bukan target market gitu. betul, Ya kan? Kenapa harus betul. pain kalau bisa gain? Ya, kenapa harus Oh pain iya. kalau bisa gain? That's the formula. DP-nya diisi sendiri, gain-nya diisi sendiri. Ya. Kalau Gitu. ngomong sama bos-bos gini, kalau kita ngomong sama bos-bos gitu ya, kenapa harus gaji kalau anak buah Anda mau kerja gratis itu? Semua pasti pengen tahu itu. Gimana Benar, caranya? Oh punya, benar, betul nggak kata ini? Kenapa? benar. Kita bisa jual Nah, program HRD. nah Nah itu ini baru hook ya, baru hook gitu. hook, hook. Nah, story sebenarnya yang tadi udah disebutin sih, story-nya kayak gimana. Jadi, what is the Hmm, backstory, kemudian mimpinya kayak apa, kemudian temboknya apa, challenge-nya apa, gitu. Misalnya gini, aku seorang ibu rumah tangga, aku punya mimpi pengen bantu hmm, suami dapetin income online. Udah research hmm. kemana-mana, tapi susah banget. Udah cari di YouTube, ketemu caranya. Tapi ternyata banyak cara ngomongin hal yang berbeda-beda. Saya jadi pusing gimana caranya. Oke, nah akhirnya saya setelah research dikasih tahu teman ternyata ada yang namanya list building mastery. Nah setelah belajar di situ, Hmm. oh my god, itu ternyata terstruktur banget, frameworknya rapi banget. Saya tahu mulai dari research market, nemuin produk, kemudian bikin headline, bikin lead magnet, bikin konten edukasi sampai jualan lengkap banget caranya di situ. Nah dari situ Hmm. akhirnya Hmm. saya berhasil mendapatkan 5 juta saya per bulan. Dulu sesuatu yang saya mimpi-mimpikan tapi tidak pernah tercapai. Oke, saya mau berbagi ini semua simple banget karena saya tahu banyak orang kena PHK di masa COVID ini dan ketika Anda bisa mendapatkan 1-2 juta begitu, saya juga happy melihat Anda happy di situ. So this is the offer. That's the story. That's very good. So guys, kalau you miss this ya, you apes banget ya, apes banget lah. Oke, saya of course akan save ya IG ini, tapi nggak ada orangnya. Kalau kau jadi ngomong seperti itu, seperti benar-benar lead magnet ya. You really want to be part of that, story. Oh iya ya, beneran ya. Karena Ya jadi sakitnya dapat. ya Ya. jadi buat teman-teman, Anda kalau misalkan mau jualan something, terus mau jualan story mau jualan pakai story kayak gitu, mesti bisa ngomong kayak Hmm. saya lancar kayak tadi. Jadi latihannya harus gimana tuh? Harus tulis dulu, Tulis dulu kemudian pasti, tulis di dulu, kemudian animate. dilakuin terus-terusan. Saya udah Ah, ngelakuin itu udah kayak puluhan kali gitu kan. Jadi udah lancar gitu di mulut gitu kan. Ya, jadi teman-teman betul betul. craft itu semua. Jadi kan Anda tadi melihat ya, saya seorang ibu rumah tangga, berarti kan clear ya target marketnya misalkan gitu kan. Saya punya mimpi membantu income suami. That's the mimpi, that's the dream gitu. Tapi problemnya adalah Tapi, saya nyari ah, di mana-mana di YouTube dan sebagainya, ketemu banyak malah bingung saya. So that's the same hmm, problem, the same dream, the same situation. Sampai akhirnya saya menemukan yang namanya list building mastery. Ini aha momennya gitu. Di situ ternyata diajarin betul, lengkap banget, structure banget gitu kan. Nah, betul betul. akhirnya saya bisa mencapai mimpi saya. Kenapa saya mau berbagi ini? Karena apa gitu kan. So that's the structure of apa ya Jadi istilahnya, the story gitu. the story. So Ya, the story. story-nya adalah pengalaman yang relevan, dikasih dengan bumbu pahitnya hidup, gitu kan? Ya, Sakitnya di ya, mana? Punya ya. kekuatan, punya aha moment karena mendapatkan solusinya, dan kemudian endingnya Yes. adalah offernya adalah Over. Over. humanis ya. Offernya adalah humanis, yaitu I want to help you. Saya mau bantu Anda karena Bukan, saya itu bukan sudah tahu. over. Itu bukan over. Itu masih the reason. Oh, Itu masih the reason. Belum masih over. the reason. Habis ini kita bahas over nih. Oke. Yes. Oke, right. Oke. Oke, good. Oke, sekarang masuk ke offer. Oke, so masuk ke over. Offernya tidak saja menjual kayak barang ini satu begini aja gitu. Offer itu adalah sesuatu yang kita kemas sehingga memiliki nilai yang lebih sebenarnya. Saya selalu suka menggunakan overstack. Itu saya diajarin sama Russell Brunson ya. The way I speak semuanya diajarin sama dia dan itu bikin omset saya naik. Ya, jadi saya bagikan di sini supaya omset Anda juga naik. Nah, maka saya menciptakan offer itu gini. Kalau saya jualan sebuah produk, apa yang bisa saya kemas bersama produk itu? Misalnya ini, saya jualan pembakar lemak, ini suplemen saya. Misalkan saya penjualan pembakar lemak. Maka orang itu punya penolakan apa? Karena gini, kalau target market simple, orang gemuk pengen kurus, dikasih pembakar lemak harusnya beli. Punya duit dia beli.
Tapi kok ada yang nggak beli gitu kan? Nggak semuanya, nggak 100% beli. Pasti ada something di kepala dia yang bilang kayak, Nggak usah lah. nggak ya gitu kan? Atau saya nggak punya waktu dan buat olahraga lah, ke gym lah, apalagi COVID begini nggak punya waktu gitu. Nah, yang saya lakukan, ini saya lakukan beneran ya. Saya bikin kayak begini, panduan diet. So I sell this, combine with this gitu. Jadi ini selain dengan teori ngajarin dietnya, kita juga ada panduan olahraganya. Cukup pakai dumbbell dan bangku aja di rumah Anda bisa latihan, turun berat badan. So I combine this. Dan ini harganya sekian, ini harganya sekian gitu. If you buy this bundle now, harganya tinggal sekian. Jadi saya selalu bikin kayak begitu. Bahkan di list building master ini saya bikinnya lebih amazing lagi sih. Udah dicampur-campur macam-macam, dikasih email template dan yang lain-lain. Di list building master ini kalau Anda join sekarang dan menghasilkan, ngikutin semuanya dan menghasilkan 5 juta aja omset in 2 months, duit pendaftaran saya balikin 100%. Nah, kayak gitu. Itu kan offernya kayak, oh my god, buset banget ya, dibalikin 100% gitu. Nah, kayak gitu. Dengan catatan you do exactly yang dilakukan dan menghasilkan. Ya. Jadi genuine apa tuh keunikannya adalah kita ini benar-benar membantu orang. Keras aja banget kita bantu orang dan you have nothing to lose, you tinggal lakuin aja, you pasti dapat sesuatu yang menguntungkan. Ya, dan I remember you mungkin talk show yang keberapa kali karena Kodeni ini kan talkshow-nya IG live-nya kan hampir setiap hari gitu ya. So I watch your IG live, kemudian you bilang gini, you jual kalau nggak salah handphonenya itu handphone pasaran, you bilang saya kasih free USB, bagaimana cara telemarketing yang betul. Ini itu apa tuh? Jualan buku sama USB. Oh iya betul. Jadi bukunya sendiri di combine. Jadi bukunya sendiri kalau di Gramedia bisa beli dengan sekian, 150. Tapi 150.000, tapi karena ada nilai tambahannya USB ini yang nggak dijual kemana-mana, 400.000 dan itu malah laku. Ya, so that's by definition adalah promosi yang tidak ngurangin margin tapi tambah kaya. Karena promosi pada umumnya ngurangin margin. Kalau tempatnya Kodeni tambah duit malah. Orang banyak jualan handphone, ya biar laku dikasih casing. Dikasih casing gratis gitu kan. Terus toko sebelah, kamu kasih casing, gua kasih casing, kasih screen protector. Toko sebelah, gua tambahin deh, ini tambah power bank. Habis kan marginnya dan lama-lama kan. Betul. And solusi waktu itu Kodeni bilang kan, kalau saya jual handphone itu saya nggak ngasihin casing, saya kasih bagaimana cara telemarketing. Kalau misalkan dijual ke telemarketing, gimana cara menjual. Penting banget tahu yang beli siapa. Betul. Kalau nggak tahu ya jual barang doang gitu. Alright guys, so ini baru tengah-tengah ya. Waduh, ini pertanyaan masih 3 lagi nih. Satu adalah hook, story, and offer. Ya, jadi hooknya dapat, story-nya dapat, offernya harus crazy offer. Tapi crazy offer itu harus exactly sesuai dengan target market. Kalau target marketnya miss ya nggak crazy banget buat dia. Harus tepat. Kayak saya jualan ini kan, tiket nonton bareng saya jual harga 10 kali lipat itu kan, habis itu dikemas dengan mini mastermind dinner. Kalau target marketnya nggak kenal saya, buat apa mini mastermind dinner coba? Ya, betul. Kan? Harus kenal dengan marketnya gitu. Harus kenal, marketnya kenal Anda, kita kenal marketnya kenal kita. Jadi baru bisa klop seperti itu. Ya. Alright, so and then kita masuk ke technical sekarang, gitu ya. Email, ya kita membuat email. Gimana caranya, Kodeni? Email ini bisa tidak masuk ke spam. Ya, artinya kan email ini kalau kita selling, kita nawarin gitu ya, kita beritahu tentang benefitnya segala macam. Stepnya gimana sih, Kodeni, supaya kita bisa menjual melalui email marketing? Oke. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tidak masuk ke spam. Satu, Anda tidak boleh nyepam. Jadi kayak benar-benar kayak kata-katanya di headline-nya semua, subjeknya semua itu nggak bisa kayak gratis, murah, atau free. Ada Google sendiri, saya nggak hafal listnya gitu. Tapi ada kayak spam word yang nggak boleh di headline. Nah, itu ada kriterianya. Itu di Google aja, saya nggak hafal itunya. Oke. Kemudian Anda minta mereka untuk melakukan namanya whitelist email. Jadi begitu broadcast pertama kali, Anda suruh mereka cek di inbox, di spam, di promotion folder. Anda minta mereka untuk ngedrag itu masuk ke primary. Jadi ketika dilakukan kayak gitu, itu oke. Itu adalah step yang optional, tapi I think dilakukan aja nggak ada masalah. Nah, kemudian Anda tidak bisa beli database. Karena Google itu ternyata mendetek loh. Kalau misalkan
Oh. Saya suka buka-buka misalkan tentang gadget gitu ya, website gadget gitu ya. Terus tahu-tahu ada orang email saya tentang otomotif, itu bisa masuk ke spam. Karena saya nggak pernah tahu Oh. buka otomotif. Google tahu semua histori saya. Itu juga mereka Hmm. akan detect. Jadi be careful dengan itu. Jadi broadcast yang Hmm. unrelevant, terutama karena mereka ada beli database mereka, itu juga cenderung masuk ke spam. So be careful in it. Gitu sih. Oke, oke. And the rest emailnya berarti sama dengan tadi ya, hook, story, sama offer. Isinya ya, tetap Eh, hook, story, offer. Oke, Tetap. waktunya kita bongkar-bongkar kode ini. Ini banyak banget ini. Waduh, ini tidak keburut. Dari sini ya teman-teman. Ini banyak yang ngasih jempol. Thank you Kodeni. Idola mentor. Iya, saya juga idolanya Kodeni. Eh, kemudian apa nih? Ulang. Nanti lihat videonya kalau ngulang ya. Ulang. Eh, Habis ngulang waktunya. gimana ngulangnya? Habis waktunya. Salam dari Bali. Halo, selamat malam Kodeni. Thank you, bro. Nah, ini kok semua pada jempol, mana tanyaannya nih? Belum disuruh nanya soalnya. Lah, lah, iya. Eh, Ada Yowis, saya aja yang Mas tanya. Manager. Ada Mas Manager ya. Ini pertanyaan berikutnya. Kenapa sih kok banyak, atau gini, saya sikat aja. Kesalahan paling banyak dilakukan oleh all shop yang Kodeni lihat, yang membuat dia tidak bisa berkembang. Kesalahan in general, kesalahan apa saja dibuat oleh online shopping sehingga mereka tidak berkembang. Ini online shopnya udah laku atau maksudnya udah jalan tapi nggak bisa berkembang atau gimana tuh? Udah Atau jalan, newbie? udah jalan, udah jalan, 3, 4, 5, 6 bulan, tapi nggak kemana-mana, going nowhere. Oh, oke. It's very clear. Biasanya Anda hanya berjualan karena mau berjualan. That's it. Anda lupa branding, Anda lupa research market. Marketnya besar atau enggak? Tadi saya barusan nemuin orang tuh. Udah nih, saya mau cari produk apa yang cocok buat pemula? Terus saya nanya, emang kamu mau jual ke siapa? Ke semua orang publik. Nah, ini pusing nih. Ke semua orang publik. Emang lu tawarin produk ke aku beli? Kan enggak juga. Tidak clear marketnya siapa. Kemudian tidak clear market size-nya berapa besar. Jadi mereka tidak bisa meng-craft something yang benar-benar nonjok banget itu. I know my audience. Ya, I know my audience. Makanya ketika saya create chicken, itu benar-benar heboh banget gitu. Karena saya tahu ke apa ya, problemnya teman-teman semua itu sama di situ semua. Ya kan, tadi Coach Humphrey juga ngomong sama kan. Saya kalau coach orang juga sama gitu. So I know gitu, karena I know my audience. Tapi kalau Anda nggak kenal audience Anda nggak bisa craft kayak beginian gitu. Movement, message, apapun itu nggak bisa di sana. Jadi cuma jualan biasa aja. Oke, kemudian mungkin ada satu dari 4 faktor ini yang Anda luput. Nih, ada satu dari tadi itu faktor-faktor yang luar biasa ya. Ada 4 lagi. 1, traffic. Setiap hari berapa besar traffic yang masuk ke tempat Anda? Berapa banyak orang yang datang ke tempat Anda? That's traffic. Kalau sehari yang datang cuma 100 orang, terus yang beli cuma 1%, berarti cuma 1 yang beli. Gimana Anda bisa bikin 100 itu jadi 1000, jadi 10.000 orang datang setiap harinya? That's the question. Okay? Yang kedua adalah frekuensi. Kalau Anda sudah dapat 1 pembeli, gimana caranya membuat orang yang sama beli lagi? Itu pentingnya database. Frekuensi. Karena Anda harus membawa mereka untuk beli lagi. Tapi kalau Anda ngiklan lagi, itu random. Ya, kita harus membuat orang yang sama beli lagi. Ini, gitu kan. Nah, berikutnya adalah volume. Berikutnya adalah volume. Gimana caranya membuat orang yang datang beli 1 menjadi beli 2? Apakah SOP Anda atau admin Anda sudah nawarin upsell? Setiap kali ada orang beli, sudah dilakukan belum? Itu harus masuk SOP, harus ditawarkan. Nggak semua beli, it's okay. 1-2% beli, it's very good. Gitu. Nah, yang terakhir adalah harga. Apakah harga Anda kemurahan atau kemahalan? Kadang-kadang kita jualan kemurahan, terus nggak punya profit margin yang cukup buat iklan. Nah, ya, itu. Ini ngomong online loh, bukan offline loh. Datengin orang tadi, saya bilang nomor 1 traffic tadi, itu harus bayar. Kita harus endorse, harus iklan dan sebagainya. Kalau harga Anda terlalu murah, maka Anda nggak punya margin yang cukup untuk iklan. Habis itu habis sendiri gitu. Nggak bisa growth. Karena growth itu butuh iklan. Butuh dikasihin asupan ya? Iya, butuh gasnya, butuh bensin gitu. Tapi kalau Anda nggak punya duit buat bensin, ya macet. Nggak ada duitnya. So, traffic number 1, repeat, kemudian volume, kemudian margin. Ya, ada 4 ya. Traffic, kemudian repeat. Betul. Traffic, repeat, volume, jadi upselling, kemudian margin. Nah, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting yang sesuai dengan judulnya. Kodeni, gimana caranya kita bisa meminta konsumen kita mereferensikan bisnis kita? Kalau mereferensikan sih, gini,
Satu, mereka tahu nggak kalau mereferensikan dapat benefit? Nah, setuju. Kalau nggak tahu, cuma Setuju. kita doang yang tahu, ya nggak direferensiin. Dikasih tahu aja Ya, nggak ya, ya. direferensiin, kok apalagi nggak dikasih tahu gitu. Eh, Jadi orang harus tahu kalau mereka dapat benefit something ketika mereferensiin. Kecuali Anda sudah brand yang luar biasa terkenal banget, orang akan membicarakan Anda tanpa diminta. Contoh, Marvel Avenger keluar, ya udah semua cerita. Udah nonton belum, spoiler lah, jangan cerita gitu kan. Mau cerita aja nggak boleh gitu kan. Itu udah brand yang terkenal banget. Nah, brand Anda kayak Marvel nggak? Ya, Kan ya. belum gitu. Kalau belum, berarti mindsetnya mirip MLM sebenarnya. MLM kan hidupnya dari referral. Tinggal Betul. dilihat berarti kalau MLM itu gimana caranya bikin mereka sukses dengan referral model bisnis. Ya berarti strukturnya, komisinya itu dikasih tahu, edukasinya dikasih tahu. Bahkan kalau perlu, kamu mau mereferensikan bisnis saya, ini loh marketing kitnya dikasih, sampai dikasih gitu. Cara jadi pokoknya harus bisa menghasilkan buat dia sendiri gitu kan, sampai dia mampu. Enggak, maksudnya marketing kitnya itu dikasih kayak, aku mau upload sih, mau bilang ke teman-temanku, tapi aku nggak tahu mau upload apa. Wih, kita kasih tuh, tiap hari aku kasih desain baru nih, gitu. Maka mereka Jadi akan how kayak, to-nya, okay, script-nya. very easy. Oh, ini ada pertanyaan bagus ini. Kodeni, berapa persen dari profit yang harus disisihkan menurut Kodeni buat iklan atau promote? Yes, it's a very good question. Tergantung dari stage dan bisnis Anda seperti apa. Itu jawabannya agak-agak ambigu ya. Karena begini, kalau saya punya Netflix misalnya, kayak saya punya Netflix gitu. Kemudian Netflix itu kan $13 per bulan. $13 per bulan, oke? Maka sekali transaksi, saya dapat $13 harusnya dengan 7 days free trial. Maka kalau saya jadi Netflix, saya akan menghitung. Kalau orang join di saya, itu dia akan stay with me di Netflix itu berapa lama. Sehingga ada angka yang namanya LTV, lifetime customer value, lifetime value gitu. Ya, jadi kalau saya dapat sekali transaksi di depan itu $13, saya bahkan mungkin bisa menghabiskan $50 loh untuk budget iklan untuk dapetin satu orang. Karena saya tahu kalau orang itu join ke saya, dia 3 bulan aja, saya udah balik modal, habis itu profit. Nah, itu kalkulasinya itu harus penting banget. Nah, kemudian itu pemikiran pertama. Pemikiran kedua adalah, kalau saya di level awal banget, mindset saya selalu build database ya, selalu build itu. Di mindset saya adalah customer harus datang lagi. Makanya ketika saya jualan suplemen, memilih bisnis pun, saya jualan suplemen, saya tahu customer saya pasti beli lagi. Ketika saya jualan One Else, saya tahu mereka kalau beli pasti beli lagi. Itu. Jadi saya mencari bisnis-bisnis yang recurring-nya tinggi gitu. Sehingga kalau di awal, I don't mind spending 100% budget saya, profit saya untuk di depan, untuk mendapatkan database, karena saya tahu bulan depan mereka beli lagi. Gitu. Kalau saya ngabisin budget, kalau gini, kita main kalkulasi ya, ini kita nggak ada coret-coretan. Kalau main kalkulasi, kalau saya menghabiskan budget, katakanlah 10%, dan saya mendapatkan 100 customer bulan ini, bulan Juni saya dapat 100 customer. Maka bulan depan 100 customer tuh kalau beli lagi, maka saya dapatnya ya 100 lagi kan. Tapi kalau saya menghabiskan katakanlah 100% dari profit saya, tadi 10% ya. Kalau saya menghabiskan 100%, berarti bulan ini saya mendapatkan 1000 customer. Karena 10 kali lipat. Oke, budgetnya 10 kali lipat. Betul. Ini biar gampang matematikanya aja. Maka bulan depan 1000 ini kalau beli lagi, saya tahu-tahu dapat 1000 customer. Lah kan mending mana sekarang? Saya habisin di depan, tapi bulan keduanya saya dapat 1000 customer, beli lagi yang sudah nggak pakai iklan, atau cuma 10% aja, 100 doang. Kan sayang kan? Kelihatannya kita dapat profit nih, tapi bulan kedua saya cuma dapat 100 kali transaksi gitu. Ini biar teman-teman buat kalkulasi biar gampang aja. Ya kurang lebih kayak begitu. Jadi tergantung dari set Anda. Ketiga, betul. Apakah Anda butuh budget untuk hal-hal yang misalkan R&D, market research, product development? Anda butuh itu nggak? Gitu. Kalau saya di awal-awal, pasti saya akan genjot abis kalau bisa di awal-awal. Why? Anda lihat sekarang startup-startup digital yang di luar sana. Mereka bahkan digenjot abis pun, dikasih investor harus dihabiskan. Dikasih duit investor nggak boleh ditaruh bank loh ya. Ya ditaruh bank, iya gitu kan. Tapi mereka punya jadwal kayak ini harus habis dalam waktu 2 tahun. Jadi nggak bisa ditaruh bank terus nggak dihabisin gitu kan. Ya investornya, kalau ditaruh bank buat apa investir elu gitu kan, buat taruh sendiri aja. Jadi harus diputar di bisnisnya. Itu ketika kita punya growth plan yang clear. Itu. Jadi makanya harus dicari tahu bisnis itu kan kita ngomongin growth
growth-nya seperti apa, company-nya mau digedein seperti apa gitu. Kita bukan cuma dagang doang yang ya kalau laku saya dapat uang, kalau enggak ya udah gitu, bukan kayak begitu. Kita ngomong bisnis. So it's a Long bit term plan-nya advanced, gimana? Apanya? It's okay. Long term plan-nya harus jelas. Mau kemana gitu. Kita mau bangun bisnis soalnya. Bukan dagang. Share strategi dong biar orang repeat order dari data list. Sudah punya database, kemudian orangnya beli, kemudian udah lama nggak beli lagi. Supaya bisa repeat gimana? Oh ya dikasih konten lah, kalau cuman itu sebenarnya konten. Tapi konten itu ada konten strategi lagi nanti. Konten apa yang bikin mereka mau beli lagi gitu kan. Bikin campaign, bikin apa macam-macam sih. Oh itu panjang sih kalau itu. Karena tiap industri akan beda-beda sih. Sesuai kalau dengan alurnya. Saya kasih contoh aja. Saya pernah bikin email database yang ngajarin orang diet. Jadi begitu saya ajarin tentang diet, makan pagi, siang, malam, habis itu olahraganya apa, suplemennya apa, hari keempat saya jualan pembakar lemak. Nah, habis jualan pembakar lemak, maka saya ngajarin lagi fitness dan sebagainya. Terus saya bilang bahwa ngukur berat badan itu nggak boleh pakai timbangan. Karena kalau yang turun otot, timbangannya bagus, tapi itu nggak bagus. Karena yang turun otot, yang turun harus lemak. Maka untuk mencari tahu yang turun lemak, ini ada alatnya. Fat monitor. Saya jualan fat monitor habis itu. Gitu. Nah, habis itu kita cerita lagi. Tahu nggak, kalau kamu angkat beban, itu akan membakar lemak lebih banyak lagi. Tetapi ketika kamu angkat beban, ototmu sakit kan? Ketika ototmu sakit, itu ototmu rusak. Kalau itu nggak diperbaikin, ototmu rusak, bahaya banget, rambutmu rontok. Maka kamu butuh yang namanya protein. Nah, saya jualan protein, gitu. Jadi dibuat sequence-nya terus, gitu. Ya, dibuat cerita bersambung, yang membuat orang akhirnya follow train of thought ya. Pikiran kita di-follow sama dia. Pikiran kita di-follow sehingga alive. Kita membangun seperti membangun Disneyland. Ya, membangun Disneyland, gitu. Jadi, istilahnya adalah, kita dikasih peta, ini loh, wahana 1, habis itu jalan ke sini, wahana 2, dikasih wahana ketiga, gitu, ada urutannya gitu. Nah, kita mendesain itu dalam bisnis online. Kalau bisnis offline kan kita nggak mendesain itu. Ya. True. Setuju. Kok Denny, gimana caranya orang fanatik dengan brand kita? Aduh, ini brand. Ini advance. Pertanyaannya umum banget. Ini advance. Advance. Ada beberapa strategi. Yang pertama, kita harus ngasih value ke mereka, bukan cuma konten ya. Kadang-kadang teman-teman tuh cuma ngasih kontennya biasa-biasa. Oke. Kalau ini benar-benar personal opinion ya, teman-teman ya. Jadi saya ngasihnya adalah konten, tapi ada bumbu personality saya. Jadi kalau dilihat di konten-konten saya nggak kayak nulis artikel, tapi selalu ada emosi saya muncul nanti. Akan kelihatan kok di situ. Kalau dibaca itu ngerasa bahwa ini Denny lagi ini nih, ini Denny lagi ini nih. Itu ada itunya. Itu satu ya. Kedua, setiap kali belajar something kayak begini, harus menemukan aha moment. Oh iya, tadi Denny ngomong gini. Oh iya, Denny pernah ngomong gini. Oh iya, Denny punya chicken gitu. Jadi ada magical moment istilahnya, kayak aha moment begitu. Itu harus di-repeat. Ya, itu step kedua. Step ketiga adalah bangun sebuah movement. Bangun sebuah movement. Kayak kita lagi memerangin yang namanya chicken mindset. That's a movement. Ya. Nah, setiap jadi movement, gerakan. Ya, gerakan. Gerakan kalau bisa ada public enemy-nya. Ada lawannya. Ada Tuhan, ada setan, ada surga dan neraka. Ya, ada Batman, ada Joker. It's always kayak gitu. Betul. Sinetron Indonesia, ada si kaya, ada si miskin. Gitu kan. Selalu dibuat ada lawannya. Karena tanpa lawan, itu nggak menarik. Coba kayak misalkan Batman tanpa Joker gitu kan. Ya Batman aja sendirian gitu. Kejar-kejar cewek gitu kan. Susah kan. Nggak menarik gitu. Ya kan. Atau misalkan sinetron yang kayak sinetron, si kaya doang, nggak ada yang miskin gitu. Ya nggak menarik juga gitu kan. Ngapain lihat orang kaya begitu doang. Ya nggak menarik gitu. Jadi harus ada lawannya kayak begitu. Sehingga menciptakan keberpihakan. Oke. Nah, karena kuncinya di situ ya, keberpihakan. Ya, keberpihakan. Karena fans itu adalah orang yang memihak kita. Memihak kita, kena magical experience, aha moment tadi, jadi fanatik. Kita share the same dream. Kita share the same enemy. Kurang apa coba? Itu yang bikin kuat. Gitu. So that's the framework. Tapi frameworknya adalah kita tapi tidak gampang, betul. Jadi pertama kita secara konsisten menunjukkan emosi kita di dalam konten kita, ada manfaatnya, tapi emosinya muncul, kemudian ada aha moment-nya, ada ikoniknya. Emotion, tapi lebih ke personality kita muncul di situ. Personality. Gitu. Ya, memang emotion akan muncul, tapi personality kita di situ. Ini Denny banget ya gitu. Ya. Orang harus termasuk omelnya, termasuk nyindirnya gitu ya. Jadi itu ada. Yes. Itu Denny banget ya gitu. Harus kayak gitu. Karena kita mau build personal branding di belakang itu sebenarnya. Ya kan, jadi it's like kayak combination strategi gitu loh. Ini kalau kungfu itu bukan jurus 1, jurus 2, jurus 3. Ini udah stack gitu kan. Jurus semuanya dari kombinasi. Sudah. Gitu. Ya, jurus dewa sudah.
Ya, Kemudian it's ada aha momennya, ada ikonnya ya, ada ikonnya kan, ada chickennya, ada ikonnya. ya, Bisa dilihat, bisa ditonton, bisa dipegang, kalau perlu bisa actually people can feel about it, bisa kerasa. yes, Kemudian yang paling ketiga, yang paling penting, menciptakan keberpihakan. So you have to create ya, enemy, ciptakan ya, musuh brand ya, Anda, kemudian Anda ajak loyalis brand Anda untuk sama-sama memerangi musuh itu. That's the whole yes, concept. yes. And remember, be Nice, careful this ya, is so good. ketika be careful Yeah, ketika menciptakan public enemy, jangan attack people ya, jangan attack orang ya. Karena itu melanggar yeah, undang-undang, yeah. pencemaran nama baik dan sebagainya. Remember, saya tadi ngambil tadi siang saya baru live juga. Saya kasih contoh ketika di kitab suci pun Tuhan melawan setan. Setan itu ada di dalam diri kita dalam bentuk hawa nafsu lah, emosi lah, whatever kayak gitu. Bukan orang loh ya. Bahkan pendosa aja diampuni gitu loh. Jadi jangan Yeah, sampai salah yeah. terus attacking orang gitu. Nah, attacking orang problemnya satu. Kalau orangnya hilang, marketing kita berhenti. Betul. Baru saya Iya ngomong, kan? karena itu tergantung, nggak bisa abadi kan. Kita harus ciptakan Iya. musuh yang abadi dong. Jadi Iya. kayak kalau Kryptonnya Superman kan, Krypton itu kan nggak habis-habis gitu ya. So Iya, it's ada aja punya gitu kan. iya iya, betul Ya, betul. jangan attack orang lah, itu nggak benar juga. Nggak jadi bisnis tapi jadi politik nanti. Nanti Oh, malah kita iya, fokus iya, ke iya, iya. Agree. Agree, agree, agree. ya, nggak jadi bisnis. Agree. Karena beda-beda tipis loh konten ini. Saya melihat banyak orang yang ke blinger brandingnya, akhirnya dia menggunakan konsep bahwa saya lebih baik dari semuanya. Nah, ini malah kacau nih, ya malah kacau, malah bikin public enemy ke dia, bukan bersama dia, tapi mereka melawan dia jadinya. Iya, It's jadi kind of itu like, urusannya malah sama orang gitu kan. Nggak bisa merangkul banyak iya orang iya, dia. Akhirnya bener-bener kayak, wah bahaya sih itu, bahaya sih itu. bahaya banget Short term politik. kelihatannya oke, long termnya bahaya sih. Kalau mau jualan penting pakai NLP. Lah iyalah, Ya pakai iyalah, NLP. Iya, itu kan cara ini pakai saya menerjemahkan. lagi. Alright, Ko Deddy. So I think tolong dong sharingkan tentang list building mastery, apa yang Ko Deddy lakukan, kemudian apa manfaatnya. I think it's about time untuk kita punya member tahu apa yang Ko Deddy lakukan. Oke, Please so share with us. List Building Mastery adalah course saya. Tadi saya juga sudah cerita ya. Jadi ada kalau mau masuk ke dunia online itu ada kerangkanya sebenarnya. Nah ini kerangka yang sudah saya pakai belasan tahun. Saya membangun list itu dari tahun 2008. Jadi list saya juga udah ada ratusan ribu email, banyak banget sih. Saya jualan apartemen 10 miliar semalam itu juga pakai list building. Jadi itu semua yang sudah saya lakukan itu yang saya sharingkan. Jadi list building mastery adalah course di mana Anda akan belajar bagaimana research market, menemukan peluang online itu caranya gimana, toolsnya ada semua. Anda akan belajar sehingga nanti Anda akan melihat ya, oh ternyata gini toh caranya nemuin peluang online gitu ya. Ngelihat tren itu kayak apa, ada toolsnya semua. Kemudian mendesain customer, mimpinya customer apa, sakitnya customer apa, kita analisa semuanya. Oke. Kemudian baru product research, kita belajar bagaimana mengundang orang masuk ke kita. Kan Anda butuh orang tuh datang ke tempat Anda kan? Nah, itu ada caranya, cara ngomongnya, cara kontennya semuanya. Kemudian edukasinya seperti apa. Terakhir adalah bagaimana mendatangkan traffic dari sosial media untuk datang ke tempat Anda dan akhirnya membeli produk Anda. Jadi, kerangkanya semua itu kita kemas dalam list building mastery, termasuk frameworknya. Framework ya, isian gitu ya. Step 1 isinya ini, step 2 isinya ini gitu. Kita sudah siapin semua frameworknya lengkap, plus dibantu sama tim saya juga. Ya, ada tim saya yang membantu Anda mengerjakan PR Anda. Jadi, it's flexible time. Dan kalau Anda melakukan semuanya itu dengan lengkap, ini semua harganya kemarin 6 jutaan, cuman kita lagi ada diskon 75%, jadi tinggal 1,5 juta aja. Dan kemudian, kalau Anda berhasil mendapatkan income 2 juta saja, itu Anda akan saya balikin 100%. Ini pendaftaran Anda, karena saya pengen benar-benar membantu Anda. Ini Miles Manager nih. Disneyland, List Building Mastery, Tribelio, Superfans, Funnelin Extreme, yes. Ya, kemarin minggu lalu kita juga baru celebrate satu orang yang menerapkan ini semua dan karena dia sudah menghasilkan 1 miliar per bulan ya. Jadi it's amazing. Wow. Makanya saya challenge Anda cuma 5 juta, it's very small gitu. Karena udah ada yang nyampe 1 miliar gitu. Yang nyampe ratusan juta juga sudah ada. Puluhan juta ada, jutaan juga ada. Ya, kita akan pelan-pelan interview mereka gimana caranya semuanya. Cuman sekali lagi kita masih keterbatasan kena Covid ini, jadi interview juga agak challenging gitu kan. Ya, itu semua. Jadi sekali lagi kalau Anda merasa takut, ragu dan sebagainya, it's normal kok. It's okay. Karena people defaultnya adalah takut. Tapi Anda perlu meniatkan diri untuk belajar berani. Karena berani itu niatin aja. Kalau Anda tidak meniatkan berani, nanti peluang datang Anda juga takut kok. Ya. Apapun datang Anda juga akan takut kok. Nanti kalau gagal, nanti kalau ini gitu. Jadi berani itu perlu diniatkan dan dilatih. Semakin sering Anda berani mengambil, Anda akan terlatih keberanian Anda. Itu aja sih.
Jadi pesan saya, kalau Anda mau belajar digital marketing, ini fundamentalnya. Dan kalau Anda berhasil pun, duitnya saya balikin. Gitu. Kemudian satu lagi, kalau Anda nggak punya produk sama sekali, remember, saya sudah menyiapkan 10 juta produk untuk di dropship. 10 million produk di dalam platform saya. Tinggal milih, mau jualan PM4, mau jualan genset second, mau jualan masker, semua ada. Mau jualan Nintendo, game PS, whatever, terserah. Oh, You name it. tadi barusan saya sebelum live saya lihat you punya IG ya tentang Nintendo Switch. Ya, Tentang you punya carousel gitu ya. Nanti display itu. ya. Teman-teman yang belum join Denny Santoso, you mesti join karena banyak banget ilmu-ilmu yang keren-keren bisa dipelajari langsung. Ya, itu di Nintendo Switch saja bisa jualan gitu kan. Apalagi Ya, tinggal dropship aja. Anda tinggal bikin komunitas, ngajak orang masuk ke komunitas Anda. Habis itu kalau diskusinya menarik, terus ada barang baru kayak Animal Crossing. Ntar bulan depan ada apa lagi gitu kan. Anda tinggal dropship aja, itu semua. Nggak usah pakai modal gitu. So, it's really interesting kan. Anda ambil profit ya 50.000 lah, lumayan. Kasetnya itu, gamenya aja gitu. Lumayan lah kayak gitu. Saya udah siapin semuanya, semua produk ada. Hampir semua produk ada. siap. Thank Gitu. you. Ko Denny, time is up, so I'm very happy karena Ko Denny punya waktu, timingnya ini benar-benar berharga banget, udah mau ngobrol dengan teman-teman. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaat ya. Jadi 1, 2, 3 poin, tadi saya mau catat, tapi karena saya lagi fokus untuk mendengarkan, nggak sampai catat. Nanti saya dengar sendiri, jadi rekamannya. Untuk yang ketinggalan bisa lihat di IG-nya saya dan IG-nya, oh kalau Ko Denny nggak bisa ngerekam ya. Nanti kalau IG-nya ya, kecuali bisa ini ya. filenya boleh dikasih ke saya. Siap. Nanti saya kasih ke Ko Denny. Thank you, Ko Denny, untuk waktunya. Sama-sama, thank you. Sukses selalu untuk Trebelio. teman-teman Ya, semuanya. sukses. Yes. Bye. Bye-bye.